Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan sahabat saya, seorang sastrawan dan pengawal sastra Jawa, yaitu Pak Dr. Suharmono Kasiun. Apa kabar Pak Har? Alhamdulillah baik Pak Amang. Semoga kita semua sehat. Amin, amin, amin ya. Beliau ini saya kenal sejak tahun 70-an ketika sama-sama aktif di grup diskusi sastra Sanggar 6 Januari 73 Art, yang kala itu Pak Harmono masih mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia di IKIP Negeri Surabaya. Sementara saya waktu itu masih pelajar STM 2 Kimia Negeri Surabaya yang kemudian melanjutkan di Akademi Wartawan Surabaya. Beliau saya kenal sebagai penulis sastra yang produktif, baik berupa puisi, cerpen maupun sejumlah novel, serta beberapa esai yang cukup menarik buat saya yang kala itu masih belajar bagaimana menulis sastra yang baik. Nah, pada kemudian hari Pak Har ini meraih penghargaan Sastra Rancake yang waktu itu diketuai oleh Pak Ayub Rusidi, karena Yayasan Rancake ini digagas oleh beliau, sastrawan yang bertanah air di Pasundan. Nah, waktu itu kalau tidak salah novel beliau itu berjudul apa? Pupus Kang Pepes. Pupus Kang Pepes itu meraih hadiah Sastra Rancake. Ini penghargaan sastra buat karya-karya sastra daerah. Itu kalau tidak salah pada tahun 1999. 20 tahun kemudian Pak Harmono kembali meraih hadiah Sastra Rancake dengan kumpulan cerkaknya, cerita cerkak berjudul Kakang Kawah Adi Ari. Nah, dengan demikian saya menyimpulkan bahwa Pak Harmono ini begitu konsisten untuk mengawal sastra Jawa, baik dalam melahirkan karya-karyanya maupun ikut menjaga keberlangsungan sastra Jawa. Antara lain dengan kiprah beliau sebagai ketua Himpunan Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Untuk lebih jauhnya mungkin Pak Dr. Harmono bisa menceritakan kiprah beliau baik sebagai kreator di bidang sastra Jawa maupun sebagai pengawal, antara lain dengan menjadi ketua PPSJS, Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Monggo Pak Har, bisa diceritakan. Terima kasih Pak Amang. Ya. Jadi kebetulan saya ini termasuk beruntung karena pada saat mahasiswa kuliah dibina oleh seorang ahli sastra Jawa, yaitu Profesor Dr. Suripan Sadi Hutomo. Ya. Jadi saya merasa dibesarkan oleh beliau, mendapat didikan beliau, ya. Dan mulai mahasiswa itu maka saya mulai bergerak menulis dalam sastra Jawa, termasuk mendirikan, ya, atas gagasan Profesor Dr. Suripan Sadi Hutomo, itu mendirikan Paguyuban Pengarang Sastra Jawa Surabaya. Ya. Itu pada tahun pada 31 Juli 1977 Pak Mang. Oh iya, iya. Iya. Dan alhamdulillah Paguyuban Pengarang Sastra Jawa ini sampai sekarang masih eksis, anggota-anggotanya masih
menulis seperti termasuk pengurusnya ya, seperti Widodo Basuki, Aming Aminuddin, Rahmat Joko Prakoso, kemudian ya Rahmat Giryadi yang baru saja meninggalkan kita, dan mulai bermunculan pula penulis-penulis muda, Pak Amang Mawardi. Kemudian gini Pak Har, tadi sebelum kita memulai percakapan ini, sempat saya singgung pada prolog pertemuan ini tentang pengaruh kota Surabaya bagi perkembangan sastra Jawa. Artinya begini, Surabaya ini kan kota yang masuk dalam wilayah arek. Wilayah arek itu wilayah bahasa Surabaya ya. Surabaya itu bahasa Jawa yang berbeda sekali pengucapannya maupun mungkin gradasi apa ya, kehalusannya itu dibanding Jawa Mataraman. Nah, Surabaya ini termasuk Jawa arek. Jawa masuk wilayah arek yang mungkin teman-teman semua sudah pada tahu bahwa terlihat agak kasar, ceplos-ceplos, begitu berbeda dengan Jawa Mataraman yang halus. Tetapi di kota Surabaya ini ada 2 media cetak, persisnya majalah, yang sampai sekarang eksis sebagai majalah berbahasa Jawa, yaitu majalah Panyebar Semangat dan majalah Joyoboyo. Sementara di basis Jawa Mataraman, mungkin di Solo atau Jogja tidak sebanyak yang dimiliki oleh kota Surabaya. Mungkin Solo mungkin ada 1 ya, tapi sekarang tidak tahu. Dulu seingat saya ada 1. Di Jogja ada, sampai sekarang mungkin masih terbit, yaitu Joko Lodang. Nah, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok Surabaya yang masuk wilayah arek punya majalah berbahasa Jawa sebanyak 2 media cetak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Har. Ya, terima kasih Pak Amang ya. Jadi mari kita lihat sejarah ya Pak, terutama mulai berdirinya majalah Panyebar Semangat pada tahun 30-an ya. Ini tidak lepas dari perjuangan tokoh pahlawan kita nasional, tokoh nasional, yaitu Dr. Sutomo. Ya. Jadi Dr. Sutomo ini beliau adalah orang sosok yang sangat memperhatikan pada budaya kita ya. Beliau termasuk tidak hanya yang berbahasa Jawa Mataraman ya, tapi kalau kita lihat Pak Amang, Dr. Sutomo ini juga membina Ludruk Cak Durasim, itu juga Cak Durasim itu kan binaan Dr. Sutomo juga ya. Dan kebetulan Dr. Sutomo itu adalah kelahiran Nganjuk ya. Nganjuk itu kan masih termasuk Mataraman ya. Dan beliau kemudian menetap dan berjuang dari Surabaya. Nah, Surabaya ini sebagai kota metropolitan ya, ini penduduknya dari berbagai daerah ya, dan sebagai pusat dari kota dari Jawa Timur. Dari berbagai penduduk itu kebetulan ya, di Surabaya itu juga muncul tokoh-tokoh sastrawan Jawa ya. Jadi seperti kita lihat Suparto Broto misalnya Pak ya. Kemudian ada lagi misalnya dulu Purwadi Atmodiarjo itu pernah juga tinggal di Surabaya. Nah, sebagai kota metropolitan ya, pusat kota terbesar di Jawa Timur, ini kalau kita berbicara tentang penerbitan majalah ini ada kaitannya dengan bisnis juga saya kira. Iya. Nah, itu justru kota-kota yang besar itu yang memungkinkan. Oleh karena itu, ya, majalah Joyoboyo Pak Amang, ya, yang pada awalnya terbit di Kediri, itu kemudian juga hijrah ke Surabaya. Awalnya Kediri ya Joyoboyo? Iya, Joyoboyo itu yang dirintis oleh
ayah Mbak Toti ya, masih ingat ya, Toti Lawati ya, ya itu termasuk sastrawan juga ya, sastrawati ya, itu awalnya di Kediri kemudian dipindah ke Surabaya itu. Jadi Surabaya ini memang potensial ya, potensial untuk perkembangan, untuk apa, pemasaran atau marketing ya. Untuk marketingnya itu potensial dia. Dan seperti budaya di Surabaya itu sangat menunjang ya pada saat itu kan ludruk itu sangat terkenal di Surabaya itu yang membuat mengapa Surabaya ini bisa berkembang gitu. Nah, terus gini Pak, soal tiras majalah saya nggak tahu ya Joko Lodang atau kalau ada majalah berbahasa Jawa lain tentang perkembangan tirasnya, tetapi saya amati ini tiras majalah TS Panyebar Semangat dan Joyoboyo ini makin lama makin menurun. Jadi saya pernah ketemu dengan salah satu agen koran di pusat grosir koran majalah di Surabaya itu tentang perkembangan harian berbahasa Cina. Saya tanya, Pak Salim, ini namanya agennya ini beliau Pak Salim. Sekarang Pak Salim ini pegang berapa harian Cina? Maksud saya harian Indonesia. Harian Indonesia itu koran yang dikelola manajemennya oleh Harian Angkatan Bersenjata. Nah, beliau cerita sekarang itu tinggal 50. Loh, kok tinggal 50? Dulu kan pernah 400. Saya tanya gitu. Iya Pak, karena orang tua yang berbahasa Mandarin ini, berbahasa Cina ini ya, ini tidak meneruskan pada anak-anaknya, pada generasi berikutnya, sehingga anak-anaknya nggak ngerti bahasa Mandarin, sehingga tiras harian Indonesia yang berbahasa Cina ini, berbahasa Mandarin ini oplasnya dari 400 turun menjadi 50. Artinya yang dipegang oleh agen koran yang bernama Pak Salim ini. Nah, dalam konteks majalah atau media cetak yang berbahasa Jawa, saya analogikan ya mungkin seperti cerita Pak Salim tadi, banyak anak-anaknya yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan halus atau minimal berbahasa Jawa sebagaimana yang diimplementasikan oleh dua majalah tersebut, Panyebar Semangat dan Joyoboyo. Tetapi ada seorang pemimpin redaksi, seorang pelaku sastra Jawa yang cukup militan. Dia mengatakan, oh tidak begitu Pak, kita tetap eksis. Ini banyak bermunculan generasi muda, penulis-penulis muda, baik itu geguritan, puisi, cerkak, cerpen maupun cerita bersambung yang terus bermunculan bergantian di majalah yang dia pimpin. Nah, mungkin Pak Har bisa menjelaskan konteks ini, gimana Pak Har? Iya, jadi bahasa Jawa ini adalah bahasa daerah Pak Mang. Ya, kalau dibandingkan dengan bahasa Mandarin, tentu saja posisinya itu berbeda. Jadi pemerintah itu sedikit banyak masih membina bahasa Jawa. Misalnya melalui muatan lokal di sekolah-sekolah. Jadi di sekolah-sekolah itu mulai SD sampai SMA di Jawa Timur dan Jawa Tengah itu menurut SK Gubernur itu harus diajarkan bahasa Jawa. Nah, kemudian para penulis sastra Jawa ini justru kebanyakan itu dari perguruan tinggi. Jadi lulusan perguruan tinggi. Berbeda dengan sastra Indonesia, itu penulisnya itu kan ada wartawan, ada macam-macam profesi ya. Ada guru juga. Tapi kalau di sastra Jawa itu kebanyakan guru dan para sastrawan itu banyak yang dihasilkan dari perguruan tinggi.
Jadi di Indonesia itu ada beberapa perguruan tinggi yang membuka jurusan bahasa Jawa, misalnya UI itu ada, kemudian Gajah Mada, IKIP Jogja, di Semarang juga ada ya, kemudian di Surakarta ada, dan di Surabaya juga ada. Nah, jadi alumni dari perguruan tinggi ini banyak yang berhasil menjadi penulis. Misalnya dari Semarang itu sekarang ada pengarang perempuan Uci Wadiah misalnya. Siapa, Pak? Uci Wadiah ya. Kemudian dari IKIP Yogyakarta ya, alumni IKIP Yogyakarta ada namanya Jeffriyanto. Kemudian dari IKIP Surabaya ada nama Yofi Prayogo, Cucu Puji Raharjo, dan masih banyak lagi. Jadi ini justru di sastra Jawa ini banyak yang dihasilkan dari lulusan perguruan tinggi. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka ini yang kemudian akrab dengan mass media berbahasa Jawa. Misalnya di Surabaya itu guru dosennya itu mengharuskan mahasiswanya berlangganan bahasa Jawa, majalah berbahasa Jawa. Ini saya rasa berbeda dengan sastra Indonesia, ya. Jadi kesetiaan pada sastra Jawa itu masih sangat kuat. Militan. Dan rencananya Pak Amang pada bulan April ini nanti ada pemecahan rekor muri, yaitu membaca geguritan minim ini 1000 pembaca. Saya tidak tahu tekniknya bagaimana, tapi ini rencananya di bulan April ini, dan penyelenggaranya itu sebuah sanggar yang dipelopori oleh seorang guru bahasa Jawa di Bojonegoro. Oh, luar biasa ya. Iya. Itu kapan hari itu saya dibuat kaget. Itu Bengkel Muda Surabaya itu kan punya penjaga online-nya, itu Mas Jil Kalaran, Mas Heru Budiarto, kemudian ada lagi Mas Heri itu member, itu menyelenggarakan bekerjasama ya dengan saya lupa, bekerjasama dengan institusi di luar itu, entah siapa saya lupa. Itu pesertanya yang mengikuti parade baca puisi, baca geguritan, gitu banyak. Awalnya kaget itu. Makanya tadi itu semakin meyakinkan saya ketika Pak Al tadi bahwa bulan April akan diadakan pembacaan geguritan dengan 1000 penyair ya. Iya, pembaca, 1000 pembaca ya. Luar biasa. Itu memecahkan rekor muri kan. Artinya jadi maaf nih, tadi saya agak pesimis ini dengan oplah majalah yang semakin menurun, tapi dengan penjelasan Pak Harmono, kemudian penjelasan salah seorang sastrawan yang tadi saya sebut, ya seorang pemimpin redaksi majalah berbahasa Jawa, saya semakin optimistis bahwa bahasa Jawa, sastra Jawa akan tetap berkembang dalam kancah kesusastraan di Indonesia. Nah, sekarang saya hubungkan dengan institusi atau lembaga yang menaungi kegiatan sastra Jawa. Contohnya PPSJS yang diketuai oleh Pak Har, Pak Guyuban, pengarang sastra Surabaya. Kemudian kalau tidak salah di Blitar ada komunitas sastra Jawa yang bernama Sanggar Triwida. Nah, Sanggar Triwida itu kalau Tri itu 3, Wida itu wilayah daerah. Dari wilayah daerah. Triwida 3 wilayah daerah, yaitu Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek. Iya. Nah, pada awalnya begitu. Tapi kemudian sekarang itu sudah bukan 3 wilayah lagi, sudah berkembang. Kemudian selain itu ada lagi apa? Masih ada. Di Banyuwangi itu ada Sanggar Pari Kuning. Ya. Sanggar Pari Kuning. Pari Kuning. Iya. Sastra Jawa juga ya? Iya, itu pendirinya Esmith. Amang tentu kenal Esmith. Iya. Itu almarhum itu ya? Almarhum Esmith. Itu produktif itu kalau salah. Iya, produktif sekali. Kemudian di
Bojonegoro ada PSJB, Paguyuban. Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Oh, Pamarsudi Sastra Jawi Bojonegoro. Itu yang pionirnya siapa itu, Bang? Itu Mas JF Guri. Oh, yang pernah jadi anggota DPRD. Iya, itu betul ya. Ya, di Jawa Tengah juga ada beberapa itu ya. Di Jawa Tengah. Jadi sastra Jawa ini memang ditunjang oleh sanggar-sanggar, Pak. Itu diantaranya sanggar-sanggar yang ada dalam sastra Jawa. Kemudian kegiatan yang akan datang ini apa, Pak Har? PPSJS. Ya. Kalau dulu kan saya amati kan banyak ya, tapi setelah ada COVID ini kan agak. Ya. Jadi setelah semuanya saya kira ya. COVID ini kami ini sulit mengadakan pertemuan, Pak Amang. Jadi ya pertemuannya hanya melalui virtual saja. Jadi kegiatan rencana masih banyak sebenarnya, tapi sementara ini masih vakum dulu ya. Ini. Tapi teman-teman ini masih menerbitkan buku, masih menulis geguritan atau cerpen. Jadi kegiatan menulis masih aktif ya. Buku yang baru terbit ini dari PPSJS itu Mendut-Mendut judulnya. Apa itu artinya, Pak? Mendut-Mendut, Pak? Mendut-Mendut itu kalau penafsiran saya itu kalau misalnya duduk di kursi itu kan bisa turun naik gitu. Ya. Kalau naik mobil ya. Itu penulisnya gitu ya. Iya, betul-betul. Mentul. Mendut mantul itu mendut-mendut. Itu penulisnya dosen STKP. Oh iya. Pak Joko Prakoso. Iya, Pak Joko Prakoso itu yang punya juga kan cerpennya punya Pak Joko Prakoso itu ya. Itu kan juga warga PPSJS ya. Luar biasa. Amin Aminuddin itu juga masih terus. Masih itu terus. Di medsos, di Facebook itu Mas Amin ini, kalau saya akan nyebut Mr. Presiden karena kan dia kan dikenal sebagai Presiden penyair Jawa Timur. Halo Mas Amin. Itu produktif sekali ini. Baik sastra Indonesia maupun sastra Jawa ya. Iya. Demikianlah teman-teman pertemuan hari ini dengan Bapak Dr. Suharmono Kasium tentang perkembangan sastra Jawa di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Sebelum saya akhiri, mungkin Pak Har punya pesan buat para pirsawan di rumah. Ya, untuk para pirsawan terutama adik-adik ya, Pak Ameng ya, bahwa sastra dan budaya Jawa ini merupakan sebuah bentuk kekayaan budaya Indonesia ya. Ya bukan hanya milik budaya orang Jawa saja, tapi merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu mari kita uri-uri ya, kita lestarikan ya, dan kita cintai budaya kita sendiri ya. Sementara pengaruh dari luar itu yang negatif itu banyak sekali. Jadi bukannya kita itu menolak pengaruh dari luar, Pak Amang ya, tapi pengaruh yang dari luar yang positif kita hargai. Tetapi budaya kita itu merupakan ciri khas kita, ya, merupakan bagian dari karakter kita. Ya, kalau kita merasa orang Jawa, ya karakter orang Jawa atau ciri khas orang Jawa itu adalah berbahasa Jawa. Ya. Kalau orang Jawa sudah tidak berbahasa Jawa kan hilang Jawa nih. Oleh karena itu mari kita cintai bahasa Jawa ya, merupakan bagian dari budaya Indonesia. Saya kira begitu Pak Amang ya. Demikianlah teman-teman pesan-pesan dari Pak Harmono bagaimana kita untuk terus nguri-nguri bahasa Jawa. Jangan lupa subscribe and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.